Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita jumpa lagi pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2022. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Nabi Yeremia pasal 30 ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Allah mengasihi umat kepunyaannya, dan wujud kasih Allah itu tidak serta-merta berupa kebebasan atau memberi kesukaan atau keinginan jasmani. Namun kasih Allah juga sangat nyata melalui teguran, bahkan hukuman Tuhan bagi umat manusia yang tidak setia. Artinya Allah berlaku adil kepada siapapun. Teguran atau hukuman adalah bukti kasih Tuhan agar manusia tetap sadar bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Perhatikanlah di dalam nas ini, akibat ketidaksetiaan umat, Allah memukul Israel dengan sangat keras, sampai seperti orang sakit yang tak tersembuhkan. Itu dikatakan dalam pasal 30 ayat 11 sampai 15. Akan tetapi Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka sepenuhnya. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka sepenuhnya. Hukuman Allah pasti terlaksana, tetapi belas kasihannya akan membuat murkanya surut. Yang mengejutkan, walaupun bangsa Israel telah dibuang Allah sebelumnya, ternyata Allah masih mengingat Israel, umat yang dikasihinya itu. Maka melalui Nabi Yeremia dijelaskan bahwa penghukuman Allah bukanlah nasib akhir mereka, sebab Allah akan memulihkan mereka kembali, dan itu dilandasi oleh belas kasihan Allah. Inilah kabar gembira itu. Demikianlah umat yang tidak setia pada firman-Nya akan mendapat teguran dari Tuhan dengan berbagai cara. Namun sesungguhnya itu pun adalah bukti kasih Tuhan agar manusia tidak terjebak atau terlena dalam kejahatan atau dosa. Saudara-saudari, saat manusia tidak sanggup lagi keluar dari dosa, lihatlah Allah hadir untuk menolong dengan kuasanya. Demikianlah manusia yang telah dibelenggu oleh dosa itu, bahkan ada manusia yang sudah menikmati hidup di dalam dosa karena tidak ada lagi yang sanggup membebaskannya. Maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu, mari engkau yang terbelenggu oleh dosamu, datanglah mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa dan ciptaannya, sehingga kita sadar bahwa Tuhan sungguh menyertaimu. Buanglah takut dan bimbang kepada Tuhan, sebab Dia meneguhkan dan menolongmu, dan Tuhan akan memegang kita dan membawa kemenangan. Amin. Ya Tuhan, kami percaya Engkau begitu berbelas kasih kepada kami umat-Mu, sebab Engkau peduli kepada kami. Di saat kami berlaku tidak setia, Engkau mengajak kami dan dengan bersabar untuk menantikan kami untuk bertobat. Dan oleh karenanya, kini kami semakin memahami bahwa Tuhan sungguh amat baik. Dan karena kebaikan-Mu itu pula lah hari ini kami boleh menikmati kehidupan, dan juga kami beroleh pengharapan, dan kami pun dengan sukacita akan menjalani hari ini
dan melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Maka bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tidak terjebak oleh iblis dan dosa. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati.